Terdapat dua aplikasi yang sering digunakan oleh sekretaris yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah Google Mail. Apa itu Google Mail? Google Mail atau yang biasa sering kita sebut dengan Gmail adalah layanan surat elektronik yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS, protokol POP3, dan IMAP4. Jadi, fungsi utama Gmail bagi sekretaris adalah untuk mengirimkan dan menerima pesan antar sesama karyawan, atasan, maupun rekan bisnis perusahaan. Pesan tersebut dapat berupa dokumen, video, gambar, audio, snapshot, dan yang lainnya dengan batas 15 MB per file. Selain itu, Gmail juga berfungsi sebagai media pemasaran yang formal, mendaftarkan beberapa situs atau jejaring media sosial, dan untuk mengakses berbagai produk Google lainnya seperti Google Slide, Google Sheet, Google Doc, Google Drive, Google Meet, Google AdSense, dan yang lainnya. Namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa setiap akses pengguna akan selalu tersimpan di dalam database Google. Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam menggunakan Google Mail adalah sebagai berikut. Pertama-tama, masuk Google Chrome terlebih dahulu. Lalu, ketikkan gmail.com pada search engine Google. Di sini dapat kita lihat tampilan Gmail dengan beberapa fitur yang telah disediakan. Selanjutnya, apabila kita hendak mengirimkan pesan berupa file, link, audio, video, dan sebagainya kepada seseorang, kita bisa klik compose yang berada di kiri atas. Lalu kita bisa mengisi email penerima pesan, subjek, teks yang ingin dibuat, dan menambahkan file yang hendak dikirimkan. Setelah berhasil dikirim, kita bisa melihatnya kembali di fitur Send. Di sini dapat kita lihat beberapa file yang telah berhasil dikirimkan. Lalu, apabila ada pesan yang belum siap dikirim, kita bisa melihatnya di fitur Draft. Begitupun juga saat pesan kita tertunda karena sinyal yang lemah ataupun sebagainya, kita bisa melihatnya di fitur Snooze. Di sini, kita juga dapat melihat fitur More. Di dalam fitur More, ini terdapat beberapa fitur lainnya seperti Important, Chats, Schedule, Email, Spam, ataupun Bin yang berisikan pesan-pesan yang telah dihapus. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat email ataupun pesan-pesan yang masuk dari seseorang, kita bisa melihatnya di fitur Inbox. Di fitur ini terdapat 3 tab. Yang pertama yaitu ada Primary atau bagian utama pesan. Yang kedua yaitu Promotion yang berisikan pesan-pesan promosi dari beberapa platform yang sudah berlangganan. Dan yang terakhir yaitu Sosial yang berupa informasi-informasi dari media sosial yang terkait dengan email yang kita miliki. Seperti kita dapat melihat komentar-komentar orang lain di salah satu postingan Instagram kita. Selain itu, kita juga bisa menyematkan pesan-pesan yang masuk ataupun pesan-pesan yang telah dikirim dengan fitur Start.
Nah, di sini kita dapat lebih mudah dalam melihat dan menyaring pesan-pesan yang sekiranya penting. Yang kedua, Google Drive. Apa itu Google Drive? Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Google Drive memungkinkan penggunanya menyimpan data di luar batas hard drive dengan kapasitas maksimum 15 GB. Adapun fungsi-fungsi Google Drive bagi sekretaris, yaitu menyimpan file, membagikan file, mengedit file yang telah dibuat, dan membackup file dalam jumlah besar. Adapun langkah-langkah atau prosedur dalam menggunakan Google Drive adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah menggunakan aplikasi Google Drive. Masuk ke dalam Gmail menggunakan akun kita. Kemudian setelah masuk, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dari Google seperti Gmail, Google Meet, Google Drive, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya kita klik langsung Google Drive, dan kita akan langsung diarahkan ke aplikasi tersebut. Di dalam Google Drive terdapat beberapa macam fitur yang sangat membantu pekerjaan kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberitahu cara menggunakan fitur penyimpanan file dan juga fitur berbagi. Kita bisa klik tombol baru di sini, maka akan muncul berbagai pilihan seperti membuat folder baru, mengupload sebuah file, dan juga mengupload sebuah folder. Di sini juga ada beberapa fitur lain seperti Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Baik, jika kita ingin membuat folder baru, maka kita bisa mengklik pilihan folder baru di sini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita bisa menamai folder sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin membuat folder dengan nama, lalu kita tinggal klik tombol buat di sini. Maka, folder yang tadi kita buat akan tampil seperti ini. Kemudian, jika kita ingin mengupload sebuah file, maka kita bisa mengklik tombol baru lagi di sini. Kemudian kita klik pilihan upload file. Di sini kita bisa mengupload file dengan berbagai macam jenis file. Bisa dalam bentuk PDF, Word, Excel, dan sebagainya. Saya akan memberikan salah satu contoh, misalnya file berjenis PDF. Kita klik file tersebut, kemudian klik open di sini. Maka file yang tadi sudah terupload. Selanjutnya ada fitur berbagi. Maksud dari fitur berbagi ini adalah kita bisa membagikan file ke siapa saja. Caranya dengan klik salah satu file yang akan kita bagikan. Kemudian klik titik 3 di sini, maka akan muncul tampilan seperti bagikan. Pindahkan file ke folder lain, ganti nama, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita klik bagikan. Dan seperti yang terlihat di sini ada tombol salin link. Sebelum kita mengklik salin link, kita bisa mengatur akses umumnya terlebih dahulu. Untuk pilihan dibatasi, maka orang-orang yang membuka link tersebut ketika akan mendownload file tersebut maka membutuhkan persetujuan dari kita. Untuk pilihan siapa saja yang memiliki link, itu maka siapapun bisa mengklik dan mendownload file tersebut tanpa persetujuan dari kita. Di sini kita juga masih bisa mengaturnya sebagai pelihat saja, pengomentar, dan bahkan bisa sebagai editor juga. Oke, tinggal kita klik salin link, dan kita bisa membagikan link tersebut ke siapa saja seperti partner kerja, teman, keluarga, dan lainnya. Selain itu, di sini juga ada fitur lainnya. Mulai dari menu komputer, ada dibagikan kepada saya,
Nah, menu ini untuk orang-orang yang membagikan filenya kepada saya, untuk saya lihat atau bisa juga saya download. Kemudian ada terbaru. Ini untuk file-file yang baru kita upload hari ini. Ada berbintang juga. Ini untuk file-file yang kita rasa sangat penting, maka kita bisa klik berbintang dan akan masuk ke dalam menu berbintang ini. Kemudian ada spam. Dan yang terakhir ada menu sampah, sebagai tempat untuk menghapus file yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan file yang dihapus di sini nantinya akan otomatis terhapus di sini setelah 30 hari atau bisa langsung kita hapus secara permanen. Baiklah, itu saja sekiranya tutorial menggunakan aplikasi Google Drive yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.